Halo semuanya, untuk project P5 kali ini kita akan melakukan EduTrip. Nah teman-teman, kira-kira kegiatan EduTrip kali ini kita akan mengunjungi kota apa ya? Nah mungkin aku bisa kasih clue dulu. Jadi kota ini adalah kota kesenian dan juga identik dengan buah apel. Selain itu, kota ini berfokus pada bidang pariwisata dan kota ini penuh dengan bunga. Nah, bener banget, kota yang kita akan kunjungi adalah Kota Malang. Kota Malang menjadi lokasi proyek EduTrip kami karena proyek P5 kali ini mengangkat tema kewirausahaan. Oleh karena itu, Kota Malang merupakan destinasi yang pas bagi proyek EduTrip kami karena Kota Malang dipenuhi dengan kegiatan wirausaha yang berfokus pada bidang pariwisata seperti tempat oleh-oleh, pabrik susu, dan lain-lain. Kegiatan EduTrip kami dimulai dari tanggal 18 hingga 21 November 2024. Dan destinasi wisata yang kami kunjungi selama di Malang, khususnya Kota Batu, adalah Jatim Park 1, Flora Wisata Santera de la Fonte, dan WSB atau Wisata Edukasi Susu Batu. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita lanjut ke video kita mengunjungi WSB. Nah, wisata edukasi susu batu ini sangat luas loh guys. Bagian oleh-oleh saja atau bagian toko sudah sangat luas menyajikan berbagai olahan susu maupun oleh-oleh yang bisa kita beli. Nah, jangan lupa teman-teman, tiket yang sudah kita dapatkan di awal tadi nantinya bisa ditukarkan dengan 1 botol susu segar. Nah, teman-teman, wisata edukasi susu batu menyediakan berbagai olahan susu, yakni susu pasteurisasi, yogurt, es krim, dan juga keju. Lalu, apa sih itu susu pasteurisasi dan apa bedanya dengan UHT? Jadi, sebenarnya susu pasteurisasi dan susu UHT tidak jauh berbeda, hanya berbeda dalam proses pengolahannya. Susu pasteurisasi, contohnya susu pasteurisasi dari WSB menggunakan teknologi HTST atau High Temperature Short Time, di mana susu dipanaskan pada suhu 72 derajat Celcius dengan waktu 15 detik. Sedangkan pada susu UHT atau Ultra High Temperature, susu dipanaskan pada suhu yang lebih tinggi. Susu pasteurisasi memiliki keunggulan di mana bakteri baik dan nutrisi masih terjamin dan terjaga dengan baik di dalam susu karena tidak rusak saat proses pemanasan. Namun, susu pasteurisasi memang memiliki jangka waktu awet di suhu ruang yang lebih pendek daripada susu UHT. Nah, untuk penjelasan lebih detail dan melanjut dari proses pengolahan susu pasteurisasi bisa didengar langsung dari pihak WSB. Susu yang telah lolos uji laboratorium akan disimpan di dalam cooling unit. Jadi yang di belakang teman-teman itu namanya cooling unit. Dari cooling unit di situ, susunya akan diuji kembali. Apabila sudah benar-benar lolos uji laboratorium, akan dialirkan melalui pipa di sini teman-teman. Ya, yang selanjutnya akan disimpan di dalam tangki penampungan. Jadi yang di depan teman-teman ini namanya tangki penampungan. Dari tangki penampungan, susunya akan dialirkan ke dalam bowl mic. Bowl mic itu di rumah kayak panci teman-teman, yang bentuknya bulat itu, yang di sebelah kanan saya. Disitulah nanti susu akan diformula. Susu dimasukkan ke dalam bowl mic, diberi gula dan diberi ekstrak buah. Wah, ternyata prosesnya lumayan juga ya. Nah, tanpa lama-lama, kita lanjut saja ke proses pembuatan es krim dari olahan susu. Nah, teman-teman, bahan dasar dari pembuatan es krim ada 4, yakni fresh milk atau susu segar, sugar atau gula, flavor atau perasa, dan yang terakhir ice cream powder. Untuk proses yang lebih jelas bisa dilihat dari demonstrasi pihak WSB. Untuk rasanya kita ada varian rasa yang adalah coklat, strawberry, vanilla, kado, durian, dan matcha. Jadi itu adalah karena varian. Wow, jadi ngiler deh dengan es krimnya yang beragam rasanya. Nah, kita lanjut aja ke proses pengolahan keju. Nah, teman-teman,
WSB atau Wisata Edukasi Susu Batu mengolah susu segar menjadi 2 jenis keju, yakni keju mozzarella dan keju cheddar. Lalu untuk proses pengolahan lebih lanjut bisa didengar dari pihak WSB ya. Mozzarella yang teksturnya soft atau lumer, dan kedua adalah keju cheddar yang teksturnya lebih padat dan lebih keras. Gimana sih caranya bisa jadi 2 jenis keju yang berbeda? Caranya adalah susu segar dan tadi dijelaskan di depan ketika sudah diuji kualitasnya akan dibawa ke pabrik keju, dimasukkan ke mesin dispenser yang sekarang lagi berputar. Nanti di sana susu segar akan dipanaskan dan diaduk dengan rata sesuai yang ada di sebelah kiri teman-teman. Kenapa mozzarella bisa lumer? Karena kita berproses dengan suhu 90 derajat Celcius. Jadi dibantu stretch supaya dia bisa lumer, bisa halus. Kalau kita cek, ditarik sudah tidak mudah putus, berarti sudah oke, kita simpan di bawah. Wah, ternyata begitu ya prosesnya. Selanjutnya kita akan menyaksikan tes susu. Tapi sebelum itu ternyata kita dapat sampel keju nih guys dan enak banget. Ya udah yuk lanjut aja. Nah, tes susu atau tes kesegaran susu ini akan melibatkan alkohol. Dan nantinya kita akan tahu apakah susu tersebut segar atau tidak. Nah, contohnya bisa dilihat di video ya. Nah, susu yang dites menggunakan alkohol bisa dikatakan segar dengan alasan. Apa ya alasannya? Yuk kita dengar langsung dari pihak WSB. Benar, dengan alasan tidak menggumpal. Wah, tidak terasa ya guys, kita sudah sampai di kegiatan penghujung di WSB, yakni proses pemerahan susu sapi. Nah, teman-teman, pada kegiatan ini kita mendapatkan kesempatan untuk memeras langsung susu sapi. Namun sebelum itu, sapi harus diberi makan pakan khusus sebelum diperas. Dan ingat, saat kita memeras susu sapi, jangan terlalu keras untuk menarik puting sapi agar sapi tidak mengamuk. Yuk tanpa lama-lama lagi, kita lihat prosesnya. Wah, sangat menarik ya. Oh iya, jangan lupa bahwa WSB juga sudah mengolah tinja sapi menjadi biogas atau gas ramah lingkungan. Wah, teman-teman, tidak terasa ya kunjungan kita ke WSB sudah berakhir. Nah, dari kunjungan ini saya merasa saya lebih mengerti tentang wirausaha dan proses yang harus dilalui untuk mengolah suatu produk. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah setia menonton dari awal hingga akhir. Nah, saya harap kegiatan EduTrip seperti ini lagi bisa terulang di masa depan. Saya Komang Chandra Padmadewa, terima kasih sudah menonton. See you next time Malang.